Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Brigita Manora kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Saya akan menemani dalam talk show Dewan Pers kita. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai wartawan sebagai profesi. Sudah hadir beberapa narasumber di studio mini Dewan Pers, yakni Pak Nino Leksono yang merupakan anggota Dewan Pers. Pak Nino, apa kabar? Kabar baik, Sehat, saya Pak? baru saja selesai tugas Dewan Pers 13 sampai 16. Tapi paling tidak sudah paham benar bagaimana kemudian kinerja dari Dewan Pers itu. Sedikit lah. Berikutnya ada Mas Hannibal Wijayanta yang merupakan eksekutif produser Antv sekaligus anggota tim penguji uji kompetensi jurnalis televisi IJTI. Mas Hannibal sehat? Alhamdulillah Senang sehat. sekali bisa bergabung di sini. Ini yang juga cantik, ini ada Mbak Ati Nurbaiti dari The Jakarta Post. Mbak Ati sehat? Iya, alhamdulillah. Masih sibuk di kantor ya, Masih. dengan berbagai aktivitas jurnalistiknya. Tapi kita kalau mau membahas mengenai wartawan sebagai profesi, saya ajak Anda terlebih dahulu pemirsa untuk melihat tayangan berikut ini. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan banyak sumber informasi. Hal inilah yang menciptakan berkembangnya teknologi dan industri media secara pesat. Terlebih, di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sayangnya, pertumbuhan industri yang pesat ini tidak diimbangi dengan pemahaman serta kompetensi para wartawan yang melakukan tugas profesinya. Minimnya pengetahuan akan profesi wartawan serta kepentingan dan persaingan industri bisnis sesama media membuat seseorang yang mengemban profesi sebagai seorang wartawan menjadi tertekan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Tidak hanya sampai di situ, ada juga pihak-pihak tertentu yang melihat hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara membuat media abal-abal yang secara kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk itu, sebagai masyarakat yang modern, sudah seharusnya kita lebih pandai dalam menyaring arus informasi serta menilai media-media apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajian beritanya. Dan bagi para pemilik media serta para pekerja yang melakukan profesi wartawan, sudah sepantasnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya mengikuti kaidah-kaidah kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan dan media tidak ditinggalkan. Ketika kita membahas mengenai wartawan sebagai profesi, ada sejumlah aturan yang menjadi pedoman bagi profesi tersebut. Tetapi bagaimana kemudian profesi ini dijalankan? Pak Nino pasti tentu bisa menceritakan bagaimana kemudian wartawan sebagai sebuah profesi. Anda sebagai anggota Dewan Pers yang sudah pernah mendalami mengenai hal ini. Silakan Pak Nino. Ya, ini memang satu profesi yang sebetulnya dalam tempo terakhir ini mengalami guncangan besar. Ada eksplosi dulu ya yang disebut wartawan itu di Indonesia semasa Orde Baru hanya 6.000 dalam satu wadah organisasi. Sekarang disebut 70.000. Ada yang bilang 100.000. Jadi wartawan itu profesi yang mengikuti hak asasi manusia juga, itu semua orang boleh, tapi agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dia harus mengikuti kaidah dan ketentuan, karena yang dilakukan itu menyangkut kepentingan orang banyak ya. Jadi kalau tidak memenuhi kompetensi tertentu ya tidak bisa. Nanti dia nulis yang tidak sensitif mengenai SARA ya, tidak sensitif mengenai kepentingan rahasia negara ya. Jadi itu ya harus diuji dulu lah ya, dia lolos pendidikan. Jadi profesi yang sama seperti yang lain, bertekun mengumpulkan informasi untuk publik, untuk diketengahkan kepada masyarakat, tapi dengan dia melakukan itu dibekali oleh kompetensi. Tapi Pak Nino, kalau kita melihat perkembangan yang begitu signifikan yang tadi Pak Nino juga sempat sampaikan, apakah ini juga diikuti dengan tingkat profesionalisme dari para jurnalis itu? Sebelum saya kedua narasumber lainnya. Ya, jadi kalau mengikuti apa yang
meniscayakan zaman dan dituntut oleh ketentuan itu, ya harus lulus dulu kompetensi. Cuman dari 70.000 itu yang sudah tersertifikasi baru sekitar hampir 7.000. Nah, yang lain itu jadi ya memang masih belum di sertifikasi lah ya. Oke. Jadi ya mudah-mudahan tetap sadar bahwa itu harus pada satu saat dia cukup bekal pengetahuan, etika dan lain sebagainya. Ini kalau yang di media, Mas Hannibal terlebih dahulu yang di televisi sudah ada uji kompetensi, tetapi memang baru sedikit tadi Pak Nino menyampaikannya. Dari IJTI menyikapi hal ini bagaimana? Ya, memang sampai sekarang baru mungkin dari sekitar kalau nggak salah ada 2.000 sekian wartawan televisi, itu 10%-nya mungkin belum tersertifikasi. Jadi itu memang karena gini, wartawan televisi kan tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga di daerah. Karena sebenarnya televisi kita ini banyak sekali mengandalkan jasa dari para kontributor, para koresponden. Nah, ini yang rata-rata sampai sekarang masih sangat sedikit sekali yang tersertifikasi. Sementara di dalam media masing-masing kadang-kadang juga pelatihan sangat sedikit sekali. Ini yang menjadi ya concern kita bersama di IJTI untuk terus menggiatkan sertifikasi wartawan. Selain sertifikasi, kemudian apa yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme profesi jurnalis itu? Tentu saja pertama dari medianya sendiri harus dia membuat pelatihan yang kontinu. Karena kalau tidak ya itu jadi persoalan pertama ketika wartawan atau reporter atau kameramen tidak paham apa yang harus dilakukan sebagai seorang jurnalis televisi profesional, maka bisa berdampak berat, banyak dampak selanjutnya yang terjadi begitu. Itu di televisi. Kalau Mbak Ati sendiri di The Jakarta Post, tentunya Jakarta Post sendiri bukan hanya cetak, ada online juga ya. Nah, ini bagaimana kemudian menyikapi tingkat profesionalisme wartawan ini supaya terus menerus meningkat? Kita beberapa tahun ini baru mulai pelatihan intern untuk wartawan. Tapi kita juga menyadari kita perlu merekrut banyak yang dari kalangan muda yang walaupun tidak belajar tentang kewartawanan, tapi mereka punya pengalaman yang membuat mereka mungkin lebih jago dari para senior, yaitu terutama secara teknis dengan adanya kemajuan teknologi sekarang. Tapi walaupun mungkin dibilang sudah kurang orang yang mau menjadi wartawan karena toh gampang lewat gadget macam-macam, saya tetap mengajak banyak orang muda untuk mengikuti profesi wartawan karena menyenangkan. Kalau Anda bisa disiplin verifikasi, lama-lama masyarakat akan menjadi semakin kritis. Nggak gampang kita main percaya rumor begitu aja dengan makin banyaknya orang yang mau serius dalam profesi ini. Tapi dengan perkembangan jumlah yang tadi justru malah tidak terlalu banyak orang yang akhirnya memilih profesi ini, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan untuk membuat mereka makin tertarik, mereka makin mencintai profesi ini? Kita harus yang media konvensional kan harus berinovasi terus ya supaya menarik untuk calon-calon wartawan muda maupun untuk pembacanya, dan itu nggak gampang. Dan sekarang kita lihat banyak yang tutup juga yang media konvensional. Gimana caranya agar bisa terus relevan buat generasi sekarang yang tidak mau lagi baca koran. Jadi paling nggak yang tua-tua ini tidak bisa sombong kan, apalagi yang media yang biasa. Mereka terus usaha mencari cara tidak hanya keren digital gitu ya, tapi juga bagaimana etika itu dipelihara. Jadi yang ajaran-ajaran lama itu tetap berlaku karena etika bahwa harus seimbang, harus benar, tidak boleh ngarang, itu akan berlaku sepanjang zaman. Suka bandel nggak sih kalau wartawan-wartawan muda ini? Kan mereka jiwanya masih dinamis dan lain-lain. Kadang-kala lupa dengan adanya batasan-batasan itu. Gimana mengingatkan kalau di tim Mbak Ani Trigali? Kan justru yang tua yang lebih susah, apalagi kalau udah kebiasaan dan udah berkuasa. Susah ngingetinnya ya malah ya? Ini yang muda-muda kita ngajarin. Lebih gampang. Kalau Mas Ani Pak? Saya rasa saya setuju juga. Jadi kalau yang muda itu kan ibaratnya barang yang masih mudah dibentuk itu. Kalau kita ngajarinya benar, ngajarinya aturan-aturannya, cara-caranya yang benar, akan
lebih gampang daripada yang sudah cukup lama tapi diajari dengan cara yang salah. Maka dia akan lebih sering melakukan kesalahan daripada yang junior-junior ini. Nah, repotnya kan yang sudah lebih lama ini kan kadang-kadang sudah tingkatnya di asprod atau yang senior lagi bahkan. Nah, ini kan jadi saya setuju dengan pendapat Mbak Ati tadi bahwa memang kalau yang anak-anak baru dengan kemampuan atau wartawan-wartawan baru, kalau kemampuannya memang sudah memadai, tinggal bagaimana kita mengisinya dengan pemahaman yang tepat, kemudian nilai yang benar tentang peliputan, tentang reportase dan sebagainya. Gitu. Memolesnya tidak susah, tapi bagaimana kemudian Dewan Pers ini menjaga, menggawangi, karena tidak sedikit kemudian yang mengeluhkan ada wartawan yang suka amplop. Sesaat lagi kita akan kembali. Kalau wartawan muda lebih mudah dipoles, lebih mudah diarahkan. Tetapi bagaimana dengan yang sudah senior? Tetapi bagaimana pula ini dengan mereka yang masih menyukai amplop, Pak Nino? Harus jawab. Ya, masalah ini ya ada ekses profesi lah ya, profesi. Makanya kita sangat sejalan dengan yang namanya Deklarasi Palembang pada saat Hari Pers Nasional 2010 ya, bahwa memang pertama-tama itu perusahaan persnya itu harus sehat. Jadi itu yang menjadi spirit ya. Selain uji kompetensi, pelindungan pada wartawan dan penegakan kode etik, itu kesehatan perusahaan pers supaya dia itu pertama-tama bisa memberikan satu kesejahteraan yang mencukupi. Jangan seperti yang banyak dicitrakan bahwa wah enggak terkontrol, perusahaannya enggak sehat, dia hanya membekali wartawan dengan kartu pers, tapi mengenai rezekinya, mengenai penghidupannya silahkan mencari sendiri begitulah. Itu yang enggak, yang harus dibetulkan. Cuman ya memang kayak gitu itu karena lalu orang malah melihat ini pers itu sebagai satu usaha ya, tanpa memperhitungkan bagaimana menggaji itu ada ketentuannya ya. Jadi harus bisa memberi gaji 13 kali di UMR di daerah begitu. Ya memang ya berapa cukupnya orang tidak pernah tahu, tapi kalau wartawan itu bekerja dengan dilandasi kode etik, dilandasi oleh satu sense of mission yang jelas, dia itu menjadi wartawan untuk apa? Dia itu memuliakan dulu profesinya ya. Tapi banyak Pak laporan ke Dewan Pers bahwa ada orang yang kemudian menjual kartu persnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya umumnya ya kalau itu kan lalu ada pengaduan kok ini kok ada proposal ini ada apa begitu. Tapi memang di lain sisi kalau itu dijadikan pemahaman umum itu kadang-kadang orang yang membuat acara itu juga memang juga menyediakan juga sih. Dia itu ya mungkin dasarnya ya ingin berterima kasih saja bahwa ini memang orang datang ke satu acara itu memang. Tapi sebetulnya yang dikorbankan itu kan, yang dikhawatirkan kalau menerima amplop itu dia tidak independen lagi terhadap itu. Jadi tidak independen. Lalu bagaimana perusahaan sendiri ini menjaga bagian dari perusahaan, Mas Hannibal? Kalau di TV bagaimana supaya mereka yang masih di lapangan ini ataupun justru yang di dalam ini kan kita nggak tahu ya, mungkin bukan amplop sudah transfer. Mas Hannibal mesti jawab. Wah ini berat banget. Ya ini persoalan amplop ataupun persoalan rekening transfer itu sudah menjadi penyakit saya rasa ya di dunia pers kita, dan katakanlah yang bahkan yang konon bersih pun ya ada banyak cerita tentang hal-hal yang semacam itu. Mungkin bukan reporter atau kameramen atau yang di lapangan, tapi justru langsung berhubungan dengan di redaksi. Nah ini kan memang seharusnya memang menjadi concern kita semua di kalangan pers, karena dalam situasi yang seperti ini kan kita merasakan sendiri bahwa pers sudah menjadi alat pressure, alat opinion maker dan sebagainya, dan itu mungkin kalau yang di kalangan anak-anak ini mungkin ya katakanlah jumlahnya ya
500 lah mungkin ya kalau satu amplop. Tapi ada hal-hal lain yang justru sebenarnya lebih besar, dan itu saya rasa semua media, semua pemangku kepentingan di dalam media itu paham hal itu, dan inilah yang menurut saya menjadi tidak hanya sekedar kita bisa menyalahkan yang ada di lapangan saja, karena pers sudah menjadi alat kepentingan. Sudah jadi alat kepentingan. Mbak Ati juga demikiankah? Ya, kalau untuk menegakkan etika pers supaya kita tenang kerja dalam profesi kita, wartawan harus melakukan dua hal. Tidak bisa hanya menggantungkan diri dari kebaikan manajemen. Tidak bisa hanya demo-demo, nggak bisa juga. Dia harus melakukan dua hal. Pertama, dia bisa membantu dirinya sendiri dengan mencari organisasi profesi yang cocok buat dia, apakah PWI, Aliansi Jurnalis Independen, yaitu organisasi saya, atau organisasinya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selain itu juga bentuklah bentuklah serikat pekerja di media masing-masing. Itulah kampanye dari kami AJI, karena kita nggak bisa hanya tergantung kebaikan manajemen yang juga sering itu bekas wartawan juga, dia juga belajar. Bekas wartawan disuruh manage koran atau TV besar atau koran besar, itu kan tidak gampang juga. Ya. Jadi ada masalah-masalah yang sebenarnya ini jadi PR bersama. Sejauh ini baik Mbak Ati di The Jakarta Post ataukah di AJI, upaya apa sih yang dilakukan untuk bisa membuat personal wartawan ini meningkatkan profesionalismenya sehingga mereka benar-benar bisa menolak amplop itu, gimana Mbak? Ya, itu harus ada training, tapi selain gaji yang cukup yang dikampanyekan AJI tentunya di atas UMR, karena itu wartawan produk maker juga ya, itu harus di atas UMR. Tapi selain itu juga harus ada training juga. Dan kalau ada serikat pekerja, yang diupayakan tentu adalah perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan manajemen. Jadi nggak tiap hari demo-demo, marah-marah, nggak karu-karuan gitu. Ada teratur gitu kan, agak teratur supaya manajemennya juga nggak pusing. Tapi kalau kita bicara mengenai UMR, ini ngeri-ngeri sedap begitu ya. Karena kalau kita bandingkan, jangan-jangan gaji wartawan ini sama gaji supir ataupun pengemis, lebih banyak pengemis. Ini bagaimana? Coba Mas Adi dulu sebelum ke Pak Nino, sebelum kita jeda juga. Iya. Belum ngitung. Ya saya kebetulan karena kalau di Antv biasanya yang pegang reporter ya awal itu saya paham bahwa memang kondisinya seperti itu. Banyak di media kita ini ketika wartawan fresh graduate itu masuk, memang gajinya suatu ketika pernah di bawah UMR. Sekarang sudah lumayan, sudah lebih banyak lagi yang sudah sesuai UMR, tapi itu pun tidak terlalu banyak gitu. Kalaupun beda cuma 100-200 ribu. Jadi kadang-kadang kita miris juga, kita meminta profesional, kita minta tekan ini, tapi begitu kita ingat bahwa argo mereka hanya cukup sekian, kita kadang-kadang harus berat juga. Kita sudah mengusulkan juga ke manajemen untuk memperbaiki persoalan gaji ini, tapi ya manajemen kan punya hitung-hitungan lain yang mungkin ya kita nggak sampai ke situ untuk menarik calon mertua harus Pak Nino juga harus jawab, tapi sebelum Pak Nino jawab, saya kembali mengingatkan Anda untuk bisa bergabung menyampaikan email ke sekretariat@dewanpers.or.id. Usai jeda, Pak Nino akan jawab bagaimana kemudian menyiasati hal ini, terutama mengenai mereka yang ini masih kurang profesional dalam tanda petik. Saat lagi, jangan kemana-mana. Masyarakat bersinggungan langsung dengan profesi yang namanya wartawan, dan mereka pun menyampaikan komentar mengenai profesi wartawan itu sendiri ke sekretariat@dewanpers.or.id. Ada Vera24sdnmedan@gmail.com. Ibu Vera ini merupakan seorang kepala sekolah di SD negeri di Kota Medan. Beliau ini menyampaikan kalau sering didatangi orang yang mengaku wartawan yang menanyakan dana bos, tetapi ketika sudah dijelaskan si wartawan ini ngotot, kemudian terkesan mencari kesalahan sehingga akhirnya mengancam akan membuat berita ada penyelewengan dana bos dan sebagainya. Tetapi setelah diberi amplop, si wartawan baru pergi. Pak Nino mesti jawab pertanyaan Bu Vera dan mengomentari mengenai gaji sebenarnya ini kadang-kadang masih di bawah UMR. Nah, silakan Pak Nino. Nah, itulah dilemanya ya. Media sendiri di zaman dulu itu media perjuangan. Orang itu sama susah ya, sama susah. Jadi
Nah, ketika memasuki zaman ekonomi, industri, komersialisasi begitu, wartawan itu juga ingin, loh, profesi lain kok hidupnya layak ya, menurut standar yang bagus begitu. Nah, ini kok wartawan? Tapi kita juga di lain sisi sebetulnya ada dinasihati kalau mau kaya itu jangan jadi wartawan begitu. Jangan jadi wartawan. Jadilah pengusaha atau apa begitu. Nah, inilah penanaman nilai ini ya, itu yang kita yakini ya, berapa itu bahwa kebanggaan kita sebagai pelaku wartawan ini tidak dikaitkan dengan itu, tapi itu juga tidak realistis juga. Jadi ini kondisi masyarakat sekitar yang terlalu memuja materialisme itu juga berdampak, sehingga ya lalu wartawan itu malah mengeset setahun bekerja sekian tahun harus memiliki apa-apa, dan dia itu juga memang waduh ini harus cicilan rumah dan lain sebagainya. Ya jadi ya memang itu, tapi kalau sejauh memang perusahaan persnya itu bertekad untuk menegakkan kode etik itu, ya tetap itu jalan yang paling selamat ya untuk membangun, karena kalau tidak dikoreksi dari awal, yaitu nanti dia ya setan itu datangnya melalui langkah kecil ya. Gitu lah. Jadi buntutnya nanti yang dikorbankan reputasi medianya itu. Jadi ya ini upaya yang tidak seketika, tapi ya harus dilakukan terus menerus lah ya. Artinya ya deklarasi Palembang kesehatan pers itu, kesehatan perusahaan pers itu tetap harus diupayakan. Mbak Ati, gimana kemudian kalau Mbak Ati? Sekarang kan perusahaan pers makin banyak, apalagi dengan adanya .com. Jadi kami juga berharap kalau masyarakat makin kritis, pilihan mereka yang makin banyak, mereka akan melihat lama-lama pers yang ketahuan hobi meres ini ditinggal. Dan itu juga yang harus dipegang manajemen. Kami tidak bisa lagi wartawan suruh booking gajinya dengan cari uang sendiri, dengan cara meres ataupun mencari iklan. Mereka harus memikirkan yang kita bisa jual sebagai kawaran pers itu apa sih? Yang kita bisa jual sebagai perusahaan pers bukan jual mobil, bukan jual rumah, hanya bisa jual kepercayaan. Jadi kalau nggak dipercaya masyarakat, kita mati langsung. Tapi ada tidak kemudian Aji menerima laporan bahwa oknum yang kemudian melakukan tindak pemerasan ini kepada instansi begitu? Ya ada aja laporan gitu. Di perusahaan kami juga ada aja, walaupun kita udah kasih training etikanya gimana, itu kok ada aja ya pemikiran orang minta ke narasumber, minta tolong dengan polosnya atau gimana, tapi terpaksa yang begitu langsung dipecat. Iya. Ada ketegasan dari perusahaan, apakah itu juga terjadi di TV? Nah, coba Mas Hannibal. Ini yang agak berat memang. Jadi saya apa ya? Sering berkaitan dengan ini, banyak laporan-laporan itu, tapi kemudian semua tergantung pada pengambil keputusan. Saya rasa laporan tentang ABCD, bahkan juga tidak hanya yang di Jakarta, dari daerah itu juga banyak yang datang, kemudian saya selalu melaporkan pada atasan, dan semua sebenarnya tergantung pada atasan. Kalau yang di daerah cenderung lebih cepat ininya keputusannya, karena itu tadi tidak ada kontrak sebagai pegawai tetap dan sebagainya. Itu lebih mudah, dan saya termasuk mungkin agak kejam lah dibilang gitu. Kalau memang menyimpang dari ketentuan-ketentuan, ya saya lebih tegas. Nah, cuma kalau yang untuk di Jakarta, memang kalau sudah sangat keterlaluan itu baru kemudian ada tindakan yang tegas. Tapi ini menarik ini, sangat keterlaluan ini ukurannya seberapa? Nah, ya kemudian memang relatif ya. Mungkin sudah terlalu mencemarkan nama perusahaan, terus kemudian laporannya sudah sangat sering dan kemudian memaksa dan sebagainya, itu kemudian diberi tindakan tegas. Tapi ada juga yang sudah dilaporkan, tapi juga sampai sekarang ada juga yang tidak ada tindakan seperti jadi itu. Semuanya tergantung dari perusahaan pers itu sendiri. Tetapi ini yang terakhir, bagaimana kemudian meningkatkan profesionalisme seorang wartawan, karena ini merupakan profesi yang terhormat. Pak Nino, coba Pak Nino. Ya memang sekali lagi bahwa wartawan itu bekerja ya
tidak hanya sekedar vokasi ya, hanya untuk sekedar penghidupan saja ya. Bekerja itu with sense of mission, itu dia itu ingin menyumbangkan apa bagi masyarakatnya ya, menyediakan informasi yang bermutu, informasi yang mencerahkan begitu itu. Nah, kalau sudah tumbuh kecintaan pada profesi itu, dia itu tidak akan menodai sendiri profesinya itu. Kesetiaannya pertama-tama itu ya pada kepentingan publik ya. Jadi saya bekerja ini saya tidak bukan untuk semata-mata untuk penghidupan, hanya supaya tidak asap dapur terus berasap gitu, tapi kita itu bertanggung jawab terhadap itu. Ya mungkin kita terdengarnya idealistik ya, tapi ya memang pekerjaan wartawan itu sebetulnya yang asli itu memang pekerjaan idealistik ya. Ya jadi ya kalau mau yang menerjuni di situ ya mestinya dia itu udah pertama-tama sadar. Nah makanya lalu terakhir itu nyebutnya ada wartawan bodrek, wartawan tanpa surat kabar, wartawan amplop. Ya, jadi ya itulah yang tugas-tugas dari Dewan Pers, tugas komunitas pers, dan tugas dari masyarakat sendiri untuk berani menyatakan tidak seperti itu ya. Jadi memang harus ada keberanian itu sendiri ya Pak. Kalau Mas Hannibal sendiri bagaimana? Iya, menurut saya memang profesionalitas itu menjadi kata kunci di dunia jurnalistik dan juga kesetiaan pada profesi. Jadi kalau tadi yang istilahnya wartawan bodrek, wartawan amplop dan sebagainya itu mungkin itu hanya sekedar untuk persoalan-persoalan ekonomi. Tapi yang lebih sekarang ini menjadi tantangan adalah wartawan yang terkait dengan kepentingan politik. Dan itu justru menurut saya sangat luar biasa dampaknya. Kita ingat bahwa dalam pemilu 2014 ini sebenarnya publik kita sudah terbelah menjadi dua, pro dan kontra yang sangat jelas sekali, dan termasuk juga di kalangan wartawan, sehingga wartawan pun kemudian bahkan kemudian mohon maaf ada juga yang kemudian mengakui bahwa dia lebih cenderung pada satu pihak A ataupun B dan kemudian mengendorse masing-masing. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan, karena wartawan harus berada di tengah. Saya tidak setuju dengan istilah bahwa wartawan tetap harus berpihak pada istilahnya kepentingan yang dianggap lebih benar gitu dalam hal itu. Menurut saya wartawan harus berada di tengah. Saya terus terang dalam berbagai percaturan politik sejak 1900-an, saya dalam pemilu pun saya tunjukkan bahwa saya walaupun katakan saya dekat dengan Pak SBY atau dengan Mas Prabowo, saya tunjukkan bahwa saya tidak memilih Anda. Saya memilih di TPS dia, tapi saya tunjukkan saya tidak memilih Anda, bahkan saya tidak memilih. Dan saya rasa kalau orang-orang itu memahami atau tokoh-tokoh itu memahami bahwa posisi kita, mereka akan juga menghargai kita. Jangan takut orang yang kemudian wartawan politik tidak mendekati dengan yang dia tuju, kemudian tidak dikasih akses. Saya tetap dapat akses pada mereka ini. Ini yang menurut saya menjadi tantangan persoalan wartawan menjadi endorser politik. Gitu. Mbak Ati, silahkan. Ya, seperti yang disebut Mas Hannibal, itu pemilu lalu itu membuat kita malu di pers, dan sampai sekarang ini kita masih sulit membangun kepercayaan orang terhadap media. Itu kepercayaan yang sebelumnya ada mungkin sudah hilang, sudah tergantikan toh banyak pilihan pers. Jadi itu perjuangan dari hari ke hari bagaimana membangun kepercayaan kembali bahwa di tengah percaturan politik ini wartawan yang diingat adalah kepentingan umum. Tapi karena berbagai lembaga juga tidak bisa tegas terhadap media-media besar yang memihak kiri kanan, akhirnya korbannya adalah masyarakat yang mereka lihat nggak bisa dipercaya juga ini pers. Jadi buat wartawan yang pribadi-pribadi ini perjuangan sehari-hari untuk bisa taat pada etika yang dasar sekali seperti check and recheck dan sebagainya. Tapi terakhir kalau kita bicara mengenai wartawan dan profesional, menurut Mbak Ati, kalau itu digambarkan dalam satu kalimat, bagaimana? Yang setia pada etika pers. Setia. Intinya adalah kesetiaan, kasih sayang terhadap pekerjaan itu sendiri. Karena dari kasih sayang dan kecintaan yang menimbulkan kesetiaan, maka akan berdampak pada hal baik yang namanya idealistik.
Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Terima Mbak kasih. Ati, Mas Hannibal, Pak Nino, terima kasih. Kita akan kembali di episode mendatang. Anda yang ingin menyampaikan kritik, silahkan Anda bisa akses email kami di sekretariat@dewanpers.or.id ataupun di Twitter @dewanpers. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang.